A few minutes later. Halo pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aulia. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara memprediksi biaya asuransi kesehatan menggunakan regresi linear ganda dengan bantuan Python. Pembahasan ini diambil dari hasil penelitian yang diterbitkan di JPIN pada tahun 2022. Secara garis besar, paper ini membahas penerapan regresi linear berganda sebagai metode untuk memprediksi biaya asuransi kesehatan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dataset dari Kaggle. Proses penelitian dimulai dengan membaca dan mempersiapkan dataset yang berisi 1338 data dengan 7 variabel, di mana 6 diantaranya digunakan sebagai variabel independen, yaitu umur, jenis kelamin, BMI, jumlah anak, status merokok, dan wilayah. Tahap pre-processing dilakukan dengan mengubah variabel kategorikal menjadi numerik, memeriksa kelengkapan data, kita melakukan exploratory data analisis untuk memahami pola distribusi variabel. Selain itu, dataset dibagi menjadi dua, yaitu data training 80% dan data testing 20%, untuk membangun dan menguji model regresi linear menggunakan library scikit-learn. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel smoker atau status perokok memberikan pengaruh yang paling besar terhadap tingginya biaya asuransi, diikuti oleh variabel umur dan BMI. Model regresi menghasilkan koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,724 yang menandakan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 72% variabel data yang sedang ada, sehingga dapat dikatakan cukup akurat. Paper juga menyajikan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi, baik dalam bentuk tabel maupun grafik, yang menunjukkan bahwa hasil nilai prediksi mendekati nilai sebenarnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa regresi linear berganda dapat digunakan secara efektif sebagai alat prediksi biaya asuransi kesehatan, didukung oleh penggunaan Python yang memudahkan proses analisis data dan pembuatan model. Oke, baik, setelah kita memahami konsep dan hasil analisis dari penelitiannya, sekarang saatnya kita lihat bagaimana semua proses itu diterapkan dalam bentuk kode Python. Kita akan membahas bagian-bagiannya, mulai dari import library, membaca dataset, sampai modelnya berhasil dibuat dan digunakan untuk prediksi. Pertama, kode melakukan import beberapa library penting seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Scikit-learn. Library ini berfungsi sebagai alat kerja utama dalam analisis data, mulai dari menghitung angka, mengelola data tabel, membuat grafik, hingga membangun model machine learning. Kemudian, dataset insurance.csv diunggah ke Google Colab dan dibacakan menggunakan Pandas. Setelah itu, kita menampilkan beberapa baris awal untuk memastikan datanya sudah benar. Di tahap berikutnya, dilakukan pengecekan struktur dataset. Kita memastikan bahwa tidak ada data kosong dan memahami tipe data yang ada. Informasi ini penting sebelum kita melanjutkan ke tahap pemberian data. Selanjutnya, kita melakukan pre-processing. Kolom yang berisi kategori seperti jenis kelamin, apakah seseorang merokok, dan wilayah tempat tinggal diubah menjadi angka. Ini dilakukan karena model regresi linear hanya bisa memproses data numerik. Setelah data bersih, kita masuk ke tahap eksplorasi data. Grafik histogram dan box plot digunakan untuk melihat pola data distribusi umur, BMI, jumlah anak, dan biaya asuransi. Tapi ini membantu kita memahami karakteristik data sebelum digunakan untuk modeling. Berikutnya, kita memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sementara data testing digunakan untuk melihat seberapa baik model tersebut dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat. Nah, di bagian inti, model regresi linear dibuat dan dilatih menggunakan data training. Setelah selesai, model menghasilkan nilai intercept dan koefisien. Koefisien ini menunjukkan seberapa kuat pengaruh setiap faktor seperti umur, BMI, atau kebiasaan merokok terhadap biaya asuransi. Model kemudian diuji menggunakan data testing dan kita menghitung akurasinya menggunakan nilai R kuadrat, MSE, dan RMSE. Nilai R kuadrat sekitar 0,72 menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan variasi biaya asuransi. Kita juga membuat tabel perbandingan antara nilai aktual dan predicted, serta menampilkan grafik regresi. Grafik ini menunjukkan seberapa dekat hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, terakhir, model digunakan untuk memprediksi biaya asuransi seseorang berdasarkan data baru, misalnya 30 tahun, BMI 27, dan tidak merokok.
model langsung memberikan perkiraan biaya asuransinya. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai penerapan regresi linear berganda dalam memprediksi biaya asuransi kesehatan, mulai dari pemahaman teori, analisis dari paper, hingga penjelasan implementasi kode programnya. Melalui proses ini, kita dapat melihat bagaimana data yang sederhana dapat diolah menjadi sebuah model prediktif yang memberikan wawasan penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.